Oke, balik lagi bersama Gas Entertainment di video Sans. Sekarang di episode yang lalu kita sudah membicarakan tentang anak yang pergi ke Korea untuk menimba ilmu. Menimba ilmu nggak harus ke negeri Cina aja, ke Korea bisa. Dan sekarang kita sudah bersama orang tua aja. Ibu ini adalah ibu dari anak yang di episode sebelumnya. Kita kan menanyakan tentang dari perspektif seorang ibu tentang anak yang pergi jauh ke Korea sana. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Bu, secara singkat aja, tapi jangan kayak anaknya. Ya, saya Ibu Adis ya, orang tua dari Aulia yang kemarin di interview pas pertukaran pelajar. Kan Ibu cuman tahu Aulia ini dia sukanya opa-opa, nontonnya anyong-anyong, saranghe. Kaget nggak, Bu, waktu pertama kali Aulia bilang, Bu, ada kesempatan buat studi exchange ke Korea? Iya, kalau suka Korea itu kan mulai SMA ya, gitu. Tapi memang nggak pernah kepikiran juga sih kalau akhirnya dia sampai ke sana gitu kan. Tapi ketika sering baca di webnya kampus kan, gitu kan, kita update info gitu kan, ada yang dikirim kemana gitu kan. Tapi memang nggak ada kepikiran gitu. Jadi pas dia nunjukin SMA gitu kan, ada kualifikasi untuk ke itu dan dia diundang ke prodinya, itu saya antara masa iya gitu ya, Korea lah gitu tujuannya gitu kan, itu pas, kan? Ya pas, tapi agak jauh banget itu kan dibanding kalau Malaysia, Singapura gitu kan, tuh deket sama kita gitu kan. Tapi ya saya bilang ya kalau memang ada kesempatan kayak gitu ya maju, coba gitu, membuktikan diri, gak untuk orang lain sih, untuk kita sendiri gitu, bahwa kita ada ini gitu. Kalau memang kita niatnya di situ untuk belajar, untuk apa, kenapa enggak gitu, kita support aja gitu. Awalnya langsung, wih bagus nih, oke lah, silakan menimba ilmu jauh-jauh sana. Atau ada perasaan kayak nanti anak ini gimana di sana? Ya, pasti ada sih. Tapi gimana cara supaya semuanya tuh mufakat buat oke lah, nggak apa-apa pergi? Kalau yang lebih kayak gitu mungkin dari ayahnya malah gitu. Kalau ibunya lebih preman gitu. Maksudnya gini, selagi kamu punya tujuan, kamu komit, oke, berangkat gitu kan. Ayahnya yang lebih. Kemarin waktu dia mau kuliah di Semarang sampai kos gitu, rasanya jauh banget dia sendirian dan seterusnya gitu. Kita selalu berdebat soal itu, anak perempuan gitu. Tapi kalau saya bilang, saya kembalikan sama anaknya gitu kan. Betul, ini maunya ini gitu kan, maunya ini, sanggup ini, disiplin, konsekuen dengan segala resikonya gitu kan. Tanggung jawab itu dia udah besar kan, tanggung jawab itu ada di tangan dia. Kita orang tua cuma bisa support, nggak bisa kita ngawasin 24 jam gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih gitu kan. Insya Allah kalau tujuannya bener ya ada banyak jalan lah untuk mencapai cita-cita gitu kan. Bahkan mungkin yang nggak disangka sama kita. Nah, betul. Dengar ya, Mi, biar aku pergi juga. Selama dia pergi kuliah di Korea, biasanya kan kangen, tapi ini yang lebih spesifik tentang anak ini apa? Misalnya dia terlalu sibuk belajar lah sampai lupa ngabarin ya. Enggak sih, kalau dia waktu di Semarang, di sana juga rajin kayak video call kayak apa, selalu ini sih gitu. Malah kemarin katanya pengen cepat pulang deh. Kemarin mau cepat berangkat, mau cepat ini. Sekarang mau cepat pulang. Mulai dia menyebutkan makanan-makanan yang yang nggak ada di sana kan, martabak, gorengan. Sepertinya dia lebih merindukan itu daripada merindukan orang tua. Iya. Emang lidah-lidah Indo nggak bisa bohong ya. Nah, gitu kan. Kalau di sini kan kalau jajan gitu kan, mana itu makan di masakan Korea gitu kan. Ada coba. Sekarang coba tanya, kita makan di situ, nggak mau, udah muak. Udah muak ya. Oh ya. Kan sama bapak nih, bapak yang sedikit lebih protektif kan. Pernah nggak sampai yang ini yang paling ininya ya,
pernah nggak bapak itu sampai ayolah kita susul ke Korea, aku kangen kali sama pernah nggak Bu kayak gitu Bu? Enggak sih, kalau mungkin karena tipe orangnya itu lebih kaku gitu ya. Jadi maksudnya dia kalaupun dia mungkin rindu atau apa itu nggak terlalu show up gitu kan, gitu kan. Tapi pas mau berangkat itu paling nanti di sana gimana atau apa gitu, kayak resah ngalah-ngalahin ibu-ibu lah gitu. Kayak gitu. Teman saya bilang ya udah, bilang gitu. Kan kesempatan nggak setiap orang dapat gitu. Ketika kita ini kalau bagi ibu sendiri itu rasanya kemarin-kemarin tuh kayak nggak pernah ngebayangin gitu kan. Tapi kita mungkin mikirnya kalau seperti orang tua pada umumnya gitu kan, Mbak cobalah cari beasiswa gitu kan, pasti gitu ya ininya gitu. Iya. Kan pasti cari beasiswa gitu, maksudnya biar bisa gimana lah gitu kan. Tetapi ternyata rezeki yang dikasih Allah itu lain kan. Ternyata kesempatan yang dikasih bukan berupa beasiswanya tapi kesempatannya gitu kan. Nah saya bilang ya udah, itu kan nggak bisa kita duga, memang ya mungkin itu yang terbaik untuk kita, ya udah gitu kan, pergi aja gitu kan ya. Kalau memang ini doakan aja dari jauh kan. Balik pulang selamat. Ya alhamdulillah kemarin dia balik malah sebelum isu-isu corona ini kan. Kalau nggak bisa balik dia. Nanti disiram-siram kan, di bandara disiram-siram, dibawa ke Natuna lagi ya di situ kan. Belum pulang ya, bisa betul, syuting nanti. nggak bisa. Itu memang udah dikasih jalan. Itu emang bagus, cepat juga pas. Kalau semester 6 dia dapat kan, mungkin lagi cayo gitu kan. Lagi jalan langsung jatuh kayak gitu. Ya Bu, satu lagi terakhir, untuk anak-anak di luar sana yang sebenarnya ada keinginan tapi kurang dapat dukungan dari orang tua, kan ada juga yang kayak gitu. Bisa jadi. Kalau dari ibu sih intinya jangan pernah berhenti bermimpi. Ya kan, bermimpi tapi jangan tidur terus ya, gitu kan. Beda Gitu. ya. Kalau mungkin nggak bisa mengejar dari akademik, banyak loh jalannya gitu kan. Mungkin bidang apa yang paling kita suka, intinya kita misalnya kayak gini kan bisa juga loh ini kita gitu kan. Syuting di Korea gitu. Nah dimaksimalkan gitu, apa yang kita bisa itu dimaksimalkan. Peluang itu selalu ada kok gitu kan. Kalau kita berusaha, intinya itu sih. Ya kalau memang orang tuanya kurang mendukung, tunjukkan gitu bahwa apa yang kita lakukan ini bernilai sesuatu loh gitu, walaupun mungkin tidak secara akademik, mungkin secara ya ada yang bakatnya seni, ada yang mungkin dia entrepreneur dan seterusnya. Nah kayak gitu sih, tetap semangat, maju terus. Dengar tuh orang tua. Ya maaf ya. Terakhir minta tolong Bu, tapi nggak usah pakai bahasa Inggris ya yang kemarin. Bilang like, comment, dan subscribe, share ke ibu-ibu pengajian semuanya, ibu-ibu pengajian Masjid Al Ikhlas atau Darussalam ya. Minta tolong bilang. Iya, mungkin buat para orang tua di luar sana gitu ya, sekali-sekali menyimak nih YouTube channelnya anak-anak kita gitu kan, hasil karya mereka gitu. Jadi kelihatan perkembangannya dari awal sampai akhirnya mungkin maju semakin canggih. Nah gitu, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Mantap. Sampai jumpa di video sans berikutnya. Dadah.